tetap berusaha. Sudah hampir 6 bulan Lek Biran meninggalkan dunia ini, dan selama itu pula kami melalui hari dengan duka dan air mata. Bukan karena tak ikhlas melepas kepergiannya, namun karena keadaan Lek Siti yang tak kunjung membaik. Wanita itu benar-benar terluka ditinggal suami tercinta. Dulu saat kepergian Bapak masih ada Lek Biran dan Lek Siti yang menguatkan aku dan ibu. Jadi kami masih bisa bertahan dengan dukungan mereka. Kini keadaan tak seperti dulu. Si pelipur lara sudah kembali pada Sang Maha Pencipta, meninggalkan duka mendalam bagi kami, terutama Lek Siti cinta sejatinya. Terkadang hati ini protes akan takdir yang seakan selalu buruk pada diri ini. Satu persatu orang baik pergi dalam hidupku, meninggalkan luka yang selalu menganga karena air mata. Cobaan seakan datang bertubi-tubi setelah kami baru saja merasakan kebahagiaan. Inilah hidup, Ras. Kadang bahagia, kadang sedih. Jadi jika kamu sedang senang, jangan terlena dengan kesenangan itu. Begitu juga saat sedang bersedih, jangan selalu menyesali diri. Begitulah ucapan Bapak saat aku datang dan mengeluh padanya. Kini si pemberi nasihat sudah tidak ada lagi, keduanya telah kembali. Sampai saat ini kondisi Lek Siti belum juga pulih, bahkan semakin hari sepertinya semakin parah. Wanita yang dulu tak banyak tingkah itu lebih banyak diam, bahkan tak jarang dia berbicara dan tiba-tiba tertawa sendiri. Sudah habis harta kami untuk usaha kesembuhannya, segala cara sudah kami coba, namun hasilnya tak ada yang memuaskan. Kini kami hanya bisa pasrah menyerahkan semuanya kepada Asy-Syarif, kepada Asy-Syaif yang Maha Penyembuh. Siang malam kami berdoa memohon kesembuhan untuk Lek Siti dengan doa yang sama seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan yang diajarkan oleh pamannya Wina. Ya Allah, Engkaulah Rob manusia, hilangkanlah penyakitnya dan sembuhkanlah dia. Engkaulah yang Maha Penyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Setelah membaca dan meniupkan ke dalam telapak tangan, kami akan membalurkan ke seluruh tubuh Lek Siti. Sungguh kami berharap kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku dan ibu berbagai tugas. Ibu yang merawat Lek Siti, sementara aku menjaga dan merawat Rory sambil membuat nasi bungkus pesanan Bu Mira. Kami tak berani mengambil lebih karena keterbatasan tenaga, khawatir keteteran dan malah mengecewakan pelanggan, karena hanya aku sendiri yang mengerjakan semuanya. Kecuali saat mengemas, ibu akan membantu, sementara Rory kami biarkan bermain sendiri, tapi tetap dalam pantauan. Tahun depan Rory akan masuk PAUD kan, Ras? Tanya ibu saat kami sedang membungkus nasi, sementara Lek Siti sudah terlelap setelah meminum obat. Iya Bu, nanti aku masukkan ke PAUD Islam Al-Fajr aja, di sana masih gratis, sahutku sambil terus membungkus. Di Mekar Kurak, nanya ibu lagi. Aku hanya mengangguk mengiyakan. Di sini kurang baik untuk mental Rory, Bu. Masih banyak yang memandang kita kotor, jadi lebih baik menghindar daripada setiap hari makan hati, kataku setelah beberapa kali menghela napas, mengingat sikap tetangga yang kurang bersahabat. Dimanapun itu, yang penting kamu nyaman dan benar-benar percaya kalau disitulah tempat terbaik untuk belajarnya Rory. Wanita itu memang selalu seperti itu, sudah berusaha mengerti maksudku. Nanti kalau pulang ngantar nasi di Bu Mira, sekalian beli obatnya Lek Siti ya, ujarnya lagi, membuatku menghentikan kegiatan untuk beberapa detik. Iya Bu, semuanya, nanyaku sambil mengingat-ingat berapa simpanan uang yang kupunya. Iya, sahutnya sambil mengangguk. Kamu masih ada uang kan? Tanya ibu lagi. Kali ini pandangan kami beradu walau cuma sesaat. Insya Allah ada Bu, balasku sambil tersenyum. Bukankah berbohong demi kebaikan itu diperbolehkan? Aku tak ingin ibu khawatir, jadi kukatakan saja kalau aku ada uang cukup untuk membeli obat dan kebutuhan lainnya. Yang paling membutuhkan uang lebih adalah obat untuk Lek Siti. Seminggu sekali kami harus menebusnya, kalau tidak Lek Siti akan gelisah sepanjang waktu dan tak jarang dia akan menangis, bahkan berteriak-teriak memanggil nama Lek Biran. Dan yang lebih parah, dia bisa saja melukai Rory seperti sore itu. Semuanya sudah siap. Kini saatnya mengantar pesanan. Ibu mengantar sampai depan rumah sambil menggendong Rory. Aku segera memintanya masuk saat menyadari ada beberapa ibu-ibu yang duduk bergelombang tengah memperhatikan kami. Ibu tersenyum lalu berlahan menutup pintu. Aku pun segera melajukan kuda besi milikku. Semua sudah terbeli, obat dan juga kebutuhan lainnya. Aku masih bisa bernapas lega karena masih ada sedikit lebihan lumayan sebagai pegangan. Saras, seru seseorang dari belakangku. Aku segera menoleh, ternyata Parti dan beberapa temannya. Sepertinya dia juga selesai belanja, terlihat dari banyaknya tas kresek yang ditenteng olehnya. Perlu bantuan, Ras? Tanyanya pada
Dan lagi-lagi aku merasa ini sebuah jebakan. Gak usah, terima kasih, ucapku dan kembali melangkah menuju motor yang sudah dekat. Kemudian menata beberapa belanjaan di keranjang yang selalu terpasang di jok belakang. Sombong, cibirnya yang masih bisa ku dengar. Tahu nggak, dulu dia itu kembang di kampung, terus menikah dengan pria ganteng dan kaya. Bayangkan saja mas kawinnya 10 juta. Sayang rumah tangganya nggak berlangsung lama. Pas hamil dia pulang kampung dan pas melahirkan mereka bercerai. Dah suaminya itu baik loh. Dasar dia aja yang kurang bersyukur. Entah apa maksud Parti berkata seperti itu, namun aku berusaha untuk mengacuhkannya. Tahu nggak, beberapa waktu lalu ada cowok ganteng yang setiap hari datang ke rumahnya, tapi lagi-lagi dia ditinggalkan, kasihan. Hahaha. Kelakarnya yang diikuti oleh teman-temannya yang lain. Dan yang lebih heboh lagi, setelah bapaknya meninggal, usahanya semakin lancar. Makanya beredar kalau dia itu memakai pesugihan dengan tumbal bapaknya sendiri. Kali ini aku tak terima, gegas menghampirinya lalu menampar pipi gembulnya. Jaga mulutmu, kataku pelan namun tegas. Kurang aja, berani kamu menamparku. Tangan gemuk Parti pun mendarat di pipiku, membuat aku mundur beberapa langkah karena kuatnya tamparan tangannya. Hampir saja kami berkelahi kalau tidak ada yang melerai. Aku merasa ada yang mengangkat tubuhku dari belakang sementara Parti ditahan oleh beberapa laki-laki yang hampir kewalahan memegangnya. Lepas, seruku sambil meronta dan menendang-nendang. Sabar mbak, sabar, ujar seseorang yang mengangkat tubuhku. Lepas. Akhirnya kakiku kembali menginjak tanah, rasanya cukup melegakan hingga membuatku berkali-kali menghela napas. Gegas aku berbalik ingin mengetahui siapa gerangan yang telah kurang ajar mengangkat tubuhku. Gusti Allah, aku sampai tertegun melihatnya. Tubuhnya tinggi besar dengan kulit gelap mengkilat. Sepertinya dia bekerja kasar atau mungkin dia kuli panggul di pasar ini. Belum juga aku bicara, laki itu menarik tubuhku lalu segera berbalik. Sebenarnya aku ingin berontak, namun urung karena mendengar Parti berteriak di belakang punggung lebar laki itu. Pak Min, bawa wanita ini ke belakangku ke pos. Biar yang ini aku yang bawa, serunya membuat teriakan Parti berhenti. Gak mau, aku mau pulang. Saras, tunggu pembalasanku. Setelah berseru, Parti meninggalkan tempat parkir dengan langkah lebar dan diikuti oleh beberapa temannya. Terima kasih Pak, ucapku pada laki tinggi besar yang menolongku tadi. Rasakan ini, tak kusangka Parti benar-benar nekat. Dia melempar dan membuang semua barang belanjaan yang sudah kutata di keranjang. Tidak, seruku, namun langkahku tertahan saat hendak berlari ke arahnya. Tak hanya itu, sebelum beberapa orang menahannya, Parti menginjak-injak beberapa sayuran dan bahan makanan lainnya. Air mataku sudah tak bisa dibendung lagi saat melihat semuanya hancur. Penyelesaian tiba-tiba aku rasakan mengapa tadi aku meladeninya. Ya Allah, terakhir sebelum diseret ke kantor satpam, Parti sempat menendang motorku hingga roboh, lalu menginjak-injaknya setelah terlebih dulu mendorong beberapa lelaki yang berusaha membawanya. Parti seperti kesetanan, entah kenapa dia begitu dendam kepadaku. Padahal selama ini aku tak pernah mengurusi hidupnya. Seret wanita gila itu, seru beberapa ibu-ibu yang sudah berkerumun di tempat kejadian. Bang Ilham, sebaiknya kamu ntar Mbak Yeni pulang, kasihan dia, saran seorang ibu yang membantu membereskan barang belanjaanku yang sudah tak bisa dipakai lagi. Akhirnya aku diantar pulang oleh lelaki bernama Ilham tadi, karena motorku mogok dan harus dibawa ke bengkel. Sebenarnya aku menolak dan hendak naik angkot saja, namun lagi-lagi Kasel masih setia menemaniku. Dompetku raib entah kemana. Ya Allah, maafkan aku yang masih mengeluh atas takdir yang hari ini ku alami.